Hai Pak Anies Baswedan, kenapa itu kok disponsori bir? Haram! Sampai untuk calon presiden. Saya berani ngomong gitu. Kalau memang Formula E itu salah satu hajat Jakarta ya, kalau disponsori oleh minuman keras, pendukung LGBT, maka kesimpulan saya berarti Allah akan cabut berkahnya, Allah akan cabut ridhonya, dan itu akan menjadi bibit-bibit. Tidak ada bedanya berarti Pak Anies Baswedan sama pemimpin-pemimpin yang lain. Berarti nggak ada bedanya. Ya siap-siap kecewa itu yang sudah terkadung, yang sudah kadung jadi relawannya. PA212, kalau tak berani demo Anies soal sponsor Formula E, gak usah banyak omong. Kita bicara tentang sponsor Formula E, karena di situ ada sponsor bir, padahal sponsor yang lain kok nggak disebut. Ada sponsor dari penerbangan gitu ya, dan lain-lain lah, cukup banyak bisa di tracking secara umum. Saya merasa Pak Anies saat ini sedang berhadapan dengan para pendukungnya secara umum, karena yang aktif mengkritik, membuli gitu ya, dan bahkan mengancam mencabut dukungan ke Pak Anies misalnya, Anda ingin maju di 2024, itu adalah kelompok-kelompok yang selama ini memang cukup beririsan dekat dengan Pak Anies Baswedan. Misalnya Bang Novel gitu ya, di PA212 jelas ini sangat potensial mengganggu hubungan antara Anies dengan teman-teman 212 yang memang begitu aktif mengempanyakan kemenangan Pak Anies di 2017 yang lalu ya dipilih. Nah, mendengar informasi ini ya, kumpulan kader dan pendukung Anies Baswedan pun ini balik badan. Jadi sebagian ini ada yang mengecam dan sebagian lagi ada yang tetap mendukung Anies Baswedan. Ya meskipun ya dalam hati mereka sebenarnya ngedumel. Asem nih, kena prank lagi kita. Mungkin begitu dalam hati mereka. Ya memang kasihan sekali sih pendukung Gubernur Seiman ini. Setiap hari ya mereka ini sering kali teriak haram, haram, haram. Lah kok sekarang yang didukung ini malah mempromosikan minuman beralkohol coba. PA212 udah jelas. Dia bahkan akan mencabut dukungannya jika Formula E itu disponsori oleh bir nanti di 2024. Anies Baswedan kan ngebet pengen jadi presiden, dicabut dukungannya dari PA212, kelompok EPI dan sebagainya. Coba siapa yang akan mendukung Anies Baswedan? Nggak ada. Cuma itu kan ladangnya, jadi pasti akan sangat ketakutan. Memang kasihan sekali mereka ini. Ya sejak awal saya juga sudah mengatakan bahwa Formula E ini banyak sekali masalahnya. Mulai dari transparansi anggaran yang tidak jelas, tender hingga sponsorship ini semuanya bermasalah. Ya coba saja perhatikan ya, ketika kemarin belum ada sponsornya, mereka ini pada kebingungan. Nah giliran sekarang ini ada sponsor global dari perusahaan minuman keras, mereka ini malah ngamuk-ngamuk coba. Menarik, akhirnya PA212 mulai ikut buka suara soal perusahaan bir yang menjadi salah satu sponsor Formula E. Novel Bamukmin, si tukang ribut yang mengaku kecewa dengan langkah Anies yang memberikan ruang kepada Heineken untuk jadi sponsor Formula E. Dia meminta agar Anies jangan menghalalkan segala cara untuk menggelar ajang balap tersebut, karena Anies dipilih karena semangat membela agama Islam. Sehingga harus dijaga perasaan umat Islam jangan sampai melukai hati umat Islam yang telah memilihnya, kata Novel. Novel pun meminta agar Anies segera membatalkan kerjasama dengan perusahaan bir itu, karena akan menjadi contoh buruk bagi warga ibu kota. Tanpa sponsor tersebut, balapan tetap bisa terlaksana. Dia mengingatkan agar Anies menjauhi produk-produk yang lekat dengan maksiat dan kemungkaran. Formula E harus jadi simbol membangun jati diri bangsa dengan nilai-nilai luhur. Dan kalau tidak, sama saja dengan rezim ini yang zalim karena suka dengan maksiat dan kemungkaran. Dan jangan salahkan umat Islam, khususnya Spirit 212 akan meninggalkan Anies Baswedan, ujarnya. Allah cuma ngomong doang, tanpa aksi nyata. UAS di Skakmat Singapura, mereka ancam demo. Miyabi mau datang ke Jakarta, mereka mau demo. Formula E disponsori Heineken, mereka mau demo nggak? Kalau nggak, mereka jangan banyak bacot deh. Ini paling hanya penolakan dan protes basa-basi biar terlihat adil dan tidak berat sebelah. Lagi pula saya tidak percaya mereka mau meninggalkan dukungan kepada Anies. Siapa lagi yang akan mereka dukung secara politik kalau bukan Anies?
Prabowo tak bisa lagi ditunggangi, Ganjar sama sekali tidak mungkin didukung mereka. Mereka bisa dukung siapapun, tapi tidak akan cuan. Anies paling tinggi elektabilitasnya, sisanya hanya geli-geli dan tak punya efek. Hanya lewat Anieslah mereka masih bisa punya peluang menjadi sombong dan besar kepala. Tanpa Anies, mereka ini hanya kelompok yang tak dianggap siapapun. Saya jamin mereka tak akan berani lakukan itu. Semua orang sudah tahu, mereka ini cuma jago demo dan gertak sambal. Yang kalau digertak balik pasti akan mewek, dizalimi atau lari terbirit-birit. Dan kalau memang mereka beneran tidak mau lagi mendukung Anies, bagus juga menurut saya. Setidaknya mereka akan jadi kelompok terlantar yang tak bisa lagi berbuat apapun. Kelompok ini tidak seharusnya merangkul atau dirangkul. Mereka menempel ke tokoh tertentu agar bisa meneriakkan apapun yang mereka mau, dan bahkan mendesak orang yang mereka dukung. Mereka merasa mewakili seluruh umat agama, meskipun mayoritas merasa jijik dengan kelakuan mereka. Mereka merasa memiliki kunci surga, dan hanya lewat mereka lah umat bisa masuk surga. Kalau ada orang yang tidak jijik dengan mereka, saya tak tahu lagi harus menyebut mereka dengan sebutan apa. Sayangnya ada dua kelompok yang bandel dalam menyikapi ini. Yang pertama adalah para elit politik yang mau memanfaatkan dukungan mereka. Ini akibat jualan agama yang masih laris manis bak kacang goreng. Yang kedua adalah warga yang mau dimanfaatkan dan dipengaruhi lewat jualan agama. Diberi angin surga sedikit saja langsung kacau nalarnya. Diancam neraka langsung gemetar ketakutan. Dua-duanya saling melengkapi, ada supply, ada demand. Sebagian elit politik tetap mau jualan agama karena mangsa pasar sangat besar di negara ini. Sedangkan nalar warga yang mabuk agama dan bersumbu pendek memunculkan elit politik yang seperti itu. Ini seperti lingkaran yang tak ada ujung dan pangkal. Ini ibarat pertanyaan, salah siapa karena munculnya sinetron tak bermutu? Yang satu bilang, ini salah produsernya yang menyuguhkan tayangan tak bermutu sehingga warga jadi terbiasa. Yang satu lagi bilang, salah penontonnya karena doyan menontonnya. Sebenarnya siapapun yang baik secara langsung maupun tak langsung merangkul kelompok ini adalah orang oportunis sekaligus licik. Mereka tahu politisasi agama itu jahat, tapi tetap mereka abaikan dan diam-diam mengambil keuntungan politik untuk kepentingannya sendiri. Dan buat media, please deh, tak bisakah untuk tidak beri panggung pada novel Bang Mukmin ini atau PA212? Apakah media sekarang ini banyak yang tak lagi mementingkan mutu berita, sehingga orang seperti dia pun dimintai komentar dan dijadikan berita?